Kenapa ya rumah tangga yang kita harap jadi tempat pulang paling aman dan nyaman, justru jadi sumber lelah mental terpanjang selama hidup? Kalau kamu sedang berada di kondisi lelah mental dalam pernikahan, coba simak video ini sampai selesai. Siapa tahu ada pengetahuan yang bisa menenangkan dan bermanfaat untuk memperbaiki juga merawat pernikahanmu, agar tidak sampai usai. Hai, terima kasih ya, karena kamu sudah menyempatkan waktu untuk duduk sebentar dan mendengarkan narasi reflektif ini. Kamu hebat, karena di sela-sela aktivitas harian dan rasa lelah yang kadang menguras tenaga, kamu masih tetap memberi ruang untuk bertumbuh dengan berhenti sejenak dan melakukan refleksi. Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan, sebuah perjalanan yang sering dibayangkan penuh kebahagiaan, tapi kenyataannya tidak selalu semanis itu. Pernikahan bukan hanya soal cinta dan kebersamaan, tapi juga bagaimana kita menghadapi lelahnya mental, menjaga hubungan tetap hidup, dan merawat komitmen yang sudah kita bangun bersama pasangan. Pembahasan ini penting, karena banyak pasangan yang sebenarnya masih saling mencintai, tapi hubungannya terasa rapuh, hanya karena mental yang sudah terlalu lelah. Dari sini, mari kita lihat lebih dalam bagaimana kelelahan mental dalam pernikahan bisa muncul, dan apa yang bisa kita upayakan agar rumah tangga tetap bertahan. Pernikahan sering dibayangkan sebagai ruang yang penuh kebahagiaan. Dua orang saling mencintai, tinggal bersama, dan menua bersama. Tapi kenyataannya, pernikahan tidak sesederhana itu. Di balik senyum foto keluarga, ada banyak pasangan yang sebenarnya menyimpan lelah tak terkira. Lelah bukan karena tidak cinta, tapi karena perjalanan panjang rumah tangga tidak selalu ramah pada jiwa. Lelah mental dalam pernikahan itu nyata, bukan hanya soal capek badan karena bekerja atau mengurus rumah, tapi lebih pada kelelahan jiwa yang perlahan mengikis kebersamaan rasa. Ketika pasangan tidak lagi merasa didengar, tidak lagi merasa dihargai, atau ketika semua tanggung jawab terasa timpang, mental bisa mendapatkan tekanan berlebihan, sehingga tidak jarang meluap dalam bentuk emosi yang sulit dikontrol. Banyak orang tidak menyadari bahwa yang membuat pernikahan retak bukan hanya perselingkuhan atau masalah besar, justru seringkali kehambaran yang dibiarkan begitu saja sama bahayanya untuk keberlangsungan pernikahan. Saat percakapan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tanpa lagi ada keintiman emosional, jiwa bisa merasa kosong meskipun tubuh tinggal serumah. Kehambaran itu seperti api yang padam tanpa terasa. Awalnya hanya tidak sempat berbincang, lalu menjadi jarang saling menyapa, hingga akhirnya menjadi asing. Ada pasangan yang setiap hari makan bersama di meja yang sama, tapi rasanya seperti sedang duduk dengan orang yang baru dikenal. Selain kehambaran, ada juga retakan kecil yang muncul dari hal-hal sepele. Perbedaan pendapat soal keuangan, cara mendidik anak, cara menghadapi masalah, atau campur tangan keluarga besar. Jika tidak dihadapi dengan dewasa, retakan kecil itu bisa membesar. Dan ketika mental sudah lelah, retakan itu tidak lagi diperbaiki, melainkan dibiarkan melebar. Kelelahan mental juga sering muncul dari perasaan sendirian dalam pernikahan. Misalnya, ketika salah satu merasa menanggung beban terlalu banyak, sementara yang lain seolah tidak peduli. Dalam jangka panjang, rasa sendirian itu bisa membuat hati rapuh dan kehilangan semangat. Ada juga kesepian yang sulit dijelaskan. Kesepian meskipun tidur di ranjang yang sama. Kesepian meskipun ada percakapan setiap hari. Kesepian yang lahir karena tidak ada lagi koneksi rasa yang mendalam. Kesepian ini sering membuat orang merasa lebih dekat dengan orang lain di luar rumah ketimbang dengan pasangannya sendiri. Kesepian dalam pernikahan bisa lebih menyakitkan dibanding kesepian orang yang belum menikah. Karena orang yang menikah berharap menemukan rumah di hati pasangannya. Ketika harapan itu runtuh, rasa sepi yang hadir justru lebih menusuk dan membekas. Tidak jarang, lelah mental dalam pernikahan membuat seseorang mempertanyakan pilihannya. Apakah aku salah memilih pasangan? Atau apakah aku bisa bertahan dengan kondisi yang sama sekali jauh dari bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena pasangan jahat, tapi karena hubungan kehilangan arah akibat suami dan istri tidak punya kerjasama yang baik dalam menjaga, merawat,
serta memperbaiki hubungan dengan konsisten. Fenomena yang kita lihat hari ini, beranda media sosial penuh dengan curhatan orang yang mengeluhkan sikap pasangannya, penuh kecewa, penuh luka, hingga penyesalan yang tiada henti dibahas, bahkan tidak sedikit yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Semua itu sebenarnya banyak berawal dari kelelahan mental. Orang bukan hanya menyerah pada pasangannya, tapi menyerah pada rasa lelah yang tidak tertangani. Pernikahan jadi seperti beban, bukan lagi tempat pulang. Yang lebih menyedihkan, banyak pasangan tidak pernah serius membicarakan lelah mental yang mereka alami dan rasakan. Mereka diam, pura-pura kuat, pura-pura baik-baik saja. Padahal dalam diam itu, jiwa mereka semakin menjauh, hingga akhirnya tidak ada lagi ruang untuk kembali. Pernikahan tanpa komunikasi yang jujur, ibarat rumah tanpa cahaya. Dari luar mungkin terlihat utuh, tapi di dalamnya gelap dan pengap. Orang bisa hidup lama di rumah seperti itu, tapi perlahan bisa membuat jiwa hancur. Sebagian pasangan juga merasa kehilangan identitas dirinya setelah menikah. Suami merasa tidak lagi punya ruang untuk berjuang mengejar mimpi. Istri merasa tidak lagi punya kesempatan untuk berkembang. Ketika pernikahan menjadi kurungan, bukan ruang tumbuh, maka wajar kalau mental semakin lelah. Di titik inilah, banyak pasangan merasa hampa. Mereka hidup bersama, tapi tidak merasa adanya sikap saling menghidupkan satu sama lain. Mereka bicara tapi tidak nyambung. Mereka ada tapi tidak hadir. Kehidupan rumah tangga berjalan, tapi jiwa mereka tertinggal jauh di belakang. Semua fenomena ini, kehampaan, keretakan kecil, lelah mental, dan kesepian adalah realita yang banyak dialami pasangan di zaman ini. Bukan berarti cinta sudah mati, tapi cinta yang tidak dirawat memang bisa layu. Pertanyaannya, apakah kita mau terus membiarkan lelah itu menguasai, atau kita berani berusaha memperbaiki hubungan dan menjaga serta merawat rumah tangga dengan cara yang lebih sehat? Kita upayakan agar apa yang sudah dibangun dengan susah payah tidak runtuh. Mari kita maksimalkan memperbaiki bangunan pernikahan lewat kesadaran bersama pasangan kita masing-masing. Ada tips yang bisa kita coba untuk memperbaiki hubungan pernikahan agar berangsur membaik, mental kembali pulih, dan kehangatan terjaga. Tips pertama, berhenti menuntut, mulai mendengar. Kadang dalam pernikahan, kita lebih sibuk menuntut pasangan berubah sesuai harapan kita, daripada serius mau mendengar apa yang dia rasakan. Padahal, tuntutan yang berulang bisa membuat pasangan merasa terpojok dan tidak pernah cukup. Mendengar bukan berarti setuju pada semua hal, tapi memberi ruang bagi pasangan untuk merasa aman menyuarakan isi pikirannya. Ketika kita berhenti menuntut dan mulai mendengar, energi yang biasanya habis untuk bertengkar bisa dialihkan untuk memahami. Pasangan yang merasa didengar biasanya akan lebih terbuka, dan dari sana jalan menuju penyelesaian masalah bisa ditemukan. Seperti tanaman yang butuh air untuk bertahan hidup, kesadaran manusia pun butuh didengar untuk tetap kuat. Mendengar adalah cara paling sederhana, tapi paling ampuh untuk membuat pasangan tidak kaku. Tips kedua, bagi beban, bukan saling lempar beban. Salah satu penyebab utama lelah mental dalam pernikahan adalah perasaan menanggung semua sendirian. Entah itu beban finansial, pekerjaan rumah, atau urusan anak. Jika hanya satu pihak yang berjuang, hubungan akan timpang. Bagi beban dengan adil, bukan berarti harus sama persis, tapi disesuaikan dengan kemampuan dan situasi masing-masing. Ketika suami dan istri bisa saling berbagi beban, pernikahan akan terasa lebih ringan. Tidak ada yang merasa jadi korban, tidak ada yang merasa diperalat. Justru rasa kebersamaan akan tumbuh lebih dalam karena tahu semua ini dijalani berdua. Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Jika hanya satu orang yang mendayung, kapal akan melambat dan akhirnya berhenti. Tapi kalau keduanya mau mendayung bersama, meski arah angin tidak selalu bersahabat, kapal itu tetap bisa bergerak maju. Tips ketiga, selalu menjaga waktu berdua untuk saling berbagi suka duka. Ketika anak hadir, peran suami istri sering bergeser menjadi ayah dan ibu. Itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa sebelum menjadi orang tua, kita adalah pasangan. Kehilangan waktu berdua bisa membuat keintiman memudar dan akhirnya menghadirkan jarak emosional. Menjaga waktu berdua tidak selalu berarti liburan mewah atau makan malam romantis.
Bisa sesederhana menonton film bersama setelah anak tidur, atau sekadar berbincang tanpa gangguan gawai. Hal kecil seperti ini bisa menjadi pengingat bahwa hubungan suami istri tetap penting. Seperti api kecil di perapian yang harus terus dijaga, waktu berdua adalah bahan bakar agar pernikahan tetap hangat. Kalau apinya dibiarkan padam, rumah tangga bisa jadi dingin, meski atapnya masih kokoh. Tips keempat, bicarakan kelelahan dengan jujur. Banyak orang memilih diam ketika merasa lelah, berharap pasangannya bisa mengerti dengan sendirinya. Sayangnya, tidak ada manusia yang bisa membaca pikiran. Menyimpan lelah terlalu lama hanya akan berubah menjadi ledakan. Karena itu, penting untuk berani bicara apa adanya, tanpa menyalahkan. Membicarakan kelelahan bukan tanda kelemahan, justru tanda bahwa kita masih peduli dengan hubungan. Dengan bicara jujur, maka pasangan jadi tahu apa yang kita rasakan, dan dari sana bisa mencari jalan keluar bersama. Seperti ember yang penuh air, jika tidak pernah dikosongkan, air akan tumpah. Begitu pula beban mental kita, jika tidak pernah dibicarakan, lelah akan meluber menjadi pertengkaran. Tips kelima, saling mensyukuri. Salah satu rahasia agar pernikahan tetap bertahan meski mental sering lelah adalah saling mensyukuri. Suami yang bersyukur karena istrinya tetap berjuang bersamanya, dan istri yang bersyukur karena suaminya tetap setia mendampingi. Rasa syukur ini membuat hati lebih tenang dan mengingatkan bahwa apa yang kita miliki sebenarnya berharga. Ketika saling mensyukuri, kita lebih memilih memperbaiki dan merawat cinta yang sudah ada daripada mencari pelarian pada orang lain. Rasa syukur juga membantu kita fokus pada kebaikan pasangan, bukan hanya kekurangannya. Dari situ lahirlah komitmen untuk saling menjaga dan tidak melepaskan. Seperti orang yang merawat tanaman di halaman rumahnya. Kalau dia sibuk mengagumi taman tetangga, tanamannya sendiri akan layu. Tapi kalau dia rajin menyirami dan mensyukuri yang dimiliki, tamannya akan tumbuh indah dengan sendirinya. Tips keenam, belajar menerima bahwa pasangan juga manusia. Kadang kita lupa bahwa pasangan kita hanyalah manusia biasa. Bisa salah, bisa lelah, bisa keliru dalam mengambil keputusan. Menuntut kesempurnaan hanya akan menambah luka. Sebaliknya, menerima kelemahan pasangan bisa membuat hati lebih ringan dan hubungan lebih sehat. Menerima bukan berarti pasrah tanpa perbaikan. Menerima berarti sadar bahwa perjalanan pernikahan adalah proses tumbuh bersama, di mana keduanya sama-sama belajar. Saat kita menerima pasangan apa adanya, kita juga memberi ruang bagi dia untuk berkembang. Seperti langit yang kadang cerah dan kadang mendung, kita tidak bisa memaksanya selalu biru. Tapi kalau kita belajar menikmatinya, setiap perubahan cuaca akan terasa sebagai bagian dari keindahan. Tips ketujuh, belajar untuk saling memaafkan. Dalam rumah tangga, suami maupun istri pasti pernah berbuat salah. Kadang ada ucapan yang menyinggung, ada sikap yang melukai, atau keputusan yang mengecewakan. Itu hal yang manusiawi, tapi yang terpenting adalah kesediaan untuk memaafkan. Cobalah memaafkan diri sendiri, karena seringkali kita terlalu keras menghakimi diri. Lalu, belajarlah memaafkan pasangan, karena ia pun hanya manusia dengan segala keterbatasannya. Cobalah untuk saling memaafkan. Memaafkan itu seperti mencabut paku yang sudah menancap di kayu. Paku bisa dicabut, tapi bekasnya tetap ada. Luka jiwa pun sama. Bisa dimaafkan, tapi bekasnya sulit hilang. Karena itu, jangan jadikan kata maaf sebagai alasan untuk terus mengulang kesalahan. Sebaliknya, jadikan setiap kesalahan sebagai pengingat agar kita berhati-hati, saling menjaga, dan berusaha memperbaiki diri bersama, sehingga luka dan bekasnya tidak terus bertambah. Ingat bahwa luka fisik banyak yang bisa sembuh permanen, meskipun bekas lukanya masih tampak. Beda lagi dengan luka mental, perasaan, atau jiwa. Bekasnya tidak tampak tapi sakitnya sulit hilang, terus nempel seperti trauma tanpa akhir, meskipun yang melukai sudah dimaafkan sejak lama. Namun, ketika suami dan istri sama-sama berusaha mau mendengar, berbagi beban, menjaga waktu berdua, jujur tentang kelelahan, saling mensyukuri,
dan menerima ketidaksempurnaan, maka lelah itu tidak akan berubah menjadi jurang yang memisahkan. Intinya, pernikahan bukan tentang bebas dari masalah atau lelah, tapi tentang kesediaan kita, juga pasangan untuk bekerja sama dalam menghadapi, mengurai dan menyelesaikan masalah, juga menjaga serta merawat hubungan agar tetap utuh dari keruntuhan. Lelah mental itu wajar, bahkan sering hadir tanpa kita sadari. Setiap hubungan pernikahan pasti punya banyak problem, dan jiwa pasti punya batas lelahnya. Tapi yang membuat pernikahan bisa bertahan adalah kemauan untuk terus tumbuh bersama. Bukan dengan kesempurnaan, melainkan dengan kesediaan untuk belajar, berproses, dan tidak berhenti merawat apa yang sudah dibangun. Karena pernikahan bukan hanya janji di awal, melainkan komitmen yang dijaga bersama setiap hari. Untuk refleksi tentang pernikahan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas tentang pernikahan, mulai dari suka atau duka, tantangan, sampai cara kita tetap saling bertumbuh di dalamnya. Semoga di video-video berikutnya kita bisa ngobrol lebih dalam lagi, dan siapa tahu bahasannya akan lebih dekat dengan pengalamanmu sehari-hari. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jika berkenan, subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan setiap kali ada video baru. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam selaras, salam bahagia.